Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari Sabtu pagi ini ya, aku coba untuk menyervis stick PS3 OP ini yang sudah masuk di meja servis Cakkus ya. Oke, Cakkus seperti biasa pakai PS3 dan pakai tester stick. Dan sekaligus ini informasi buat yang punya stick ya. Jadi kalau ada orang nyervis stick itu biasanya langsung ngasih, "Mas, sticknya rusaknya ini," begitu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya aku akan melakukan pengecekan sekali lagi ya, akan melakukan pengecekan supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, ini buat masnya kemarin yang naruh stick di Cakkus, kita tes ya rusaknya apa aja. Jadi biar nggak ini aja mas yang rusak, kan jadi gimana gitu ya. Nanti kalau aku tarif, "Kok mahal mas, kemarin rusaknya ini tok loh." Nah, aku kan merasa nggak enak kalau nanti malah dibilang seperti itu. Jadi lebih enaknya kita tes. Yang pertama dari segi fisik ini. Nah, ini udah kelihatan ini tutup analognya udah nggak ada gitu ya. Oke, kita pencet untuk RL-nya. Nah, ini minta ganti karet juga untuk RL-nya begitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke tester stick. Ya, mohon maaf kalau sticknya taruh di sini, yang di belakang jadi ngeblur ya. Nah, jadi ngeblur ya kan. Oke, tak taruh di bawah saja. Nah, begini. Nah, biar kelihatan itu tester stick. Oke, kita tes untuk tombol-tombolnya. RL-nya nyala, tombol bulat kotak nyala, ini nyala semua. Nah, ini yang nggak nyala tombol start ya. Nah, ini tombol start. Oke. Tombol startnya tidak bisa menyala. Oke ya, ya berarti harus ganti PCB ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita ya. Kalau kemarin bilang, "Mas, ini cuma tutup analognya aja hilang ini ya, gundul ya," kan nggak bisa begitu, harus tak cek. Nah ini, nah startnya nggak bisa, berarti nanti ini harus ganti PCB, ganti karet-karet ini, sama ganti tutup analog begitu ya. Nanti tarifnya berapa, ketemu hitungannya begitu ya. Oke, sambil aku rekam, nanti ini aku infokan kepada yang punya stick bahwa rusaknya itu karet RL, harus ganti PCB karena startnya ini mati, terus ganti tutup analog ini ya. Ini tiga, ini stick pertama ya, stick pertama. Oke, habis ini kita coba stick yang kedua. Oke, ini stick yang kedua ya. Secara fisik juga ini tutup analognya udah gundul, jadi ini kita ganti. Kemudian tombol RL-nya juga ini udah mendelep, jadi ini karetnya juga harus kita ganti ya. Oke, sekarang kita konekkan ke PS-nya dulu, karena ini yang kedua ini belum tak konekkan. Oke, ini kita konekkan dulu. Apakah konek nyala? Oke, nyala. Oke, coba kita lepas. Nah, sudah ya. Oke, kita tekan RL-nya nyala. Oke, nyala. Kemudian tombol, nah ini tombol X-nya nggak nyala. Ini yang kemarin orangnya bilang ya, "Mas, tombol X-nya nggak bisa." Nah ini ya, jadi ini yang rusak PCB-nya juga ya. Oke, tombol start bisa semua, ini cuman tombol X nggak bisa, jadi harus ganti PCB juga ya. Jadi ini nanti ganti karet X bulat kotak ini, karet RL-nya juga, sama ganti PCB sama tutup analog. Nah ini ya, jadi lumayan ini ya, lumayan lah tarifnya, agak sedikit banyak ya kalau agak banyak gini kerusakannya ya. Begitu buat masnya kemarin yang nyervis, segera tak eksekusi saja untuk mengerjakan servisan stick ini dengan kerusakan seperti ini ya. Ya, jadi biar nanti tidak. Nah, ini dikasih tanda ini. Ada tandanya di sini. X ya. Di sini ditulis star lah ini. Di sticknya sendiri sudah dikasih nama ini. Mungkin nggak kelihatan ya. Ini pakai spidol star. Yang satu ini X ya. Sama saja, ini harus ganti PCB semuanya. Terus harus ganti tutup analog dan ganti karet RL ya. Jadi itu yang akan kita kerjakan di Sabtu pagi ini. Nanti videonya ini akan aku tunjukkan ke yang punya stick ya, supaya apa? Supaya dia tidak, "Kok tarifnya segini mas, rusaknya loh ini dok." Nah, nggak tahu yang diganti itu apa aja gitu loh ya.
Oke, segera kita eksekusi untuk stick ini teman-teman ya. Oke, sticknya sudah aku bongkar teman-teman ya. Jadi kita harus mengganti PCB-nya ini. Terus juga karet-karetnya ini udah pada sobek ini loh. Karet RL-nya juga mesti kita ganti. Ya. Nah, ini robek semua. Untuk analog masih normal ya, jadi tidak perlu kita ganti untuk analognya. Kalau sambil ganti analog, wah tambah banyak lagi. Ini kita cukup ganti tutupnya saja yang rusak ya. Ya. Untuk jenis yang hijau begini memang kadang gampang rusak, tapi ininya kencang banget. Jadi kalau dipakai awal-awal enak ya. Jenis yang warna hijau begini, kalau di awal pakai masih baru tuh enak karena kencang banget. Tapi nggak seberapa lama nanti ini gampang seret kalau nggak dikasih stempet ya, nggak dikasih bearing grease. Terus juga ini cepat nggak bunyi ya. Kalau masih agak baru bunyi tek-tek, nanti kalau udah agak lama dikit tek-teknya udah nggak bunyi biasanya jenis yang begini ya. Ya, kalau aku lebih suka yang hijau daripada yang ini aslinya ya. Tapi ini bawaan pabrik ya, kadang seperti ini. Ataupun kadang kita beli jenis analognya juga dapatnya yang begini ya, nggak apa-apa. Pokoknya kita tahu kelebihan dan kekurangannya seperti apa ya. Dibandingkan dengan jenis analog yang lainnya juga sama, ada kelebihan, ada kekurangannya, begitu ya. Oke, kita tinggal ganti ini saja sama ganti ini karetnya yang X ini. Nah, udah letoy banget ini ya. Ya, ini gampang, ini tinggal mengganti-ganti ini aja. Aku rasa cepat selesai ya. Cuman ganti PCB, ganti tutup analog, ganti karet-karet, udah. Stick pertama itu nanti kita tunggu stick yang kedua, teman-teman ya. Nggak usah tak video lengkap ya. Cuman nunjukin aja rusak-rusaknya apa aja gitu ya. Oke, sambil kita nyervis stick, kita santai saja. Kalau nggak santai punggungku tuh capek banget teman-teman, aslinya kalau duduk terlalu lama bener-benerin stick ya, punggung ini panas. Udah capek ya. Jadi kita sambil ngerental, ini sudah ada yang datang ini jam setengah 10 pagi ya. Ini sudah pada datang teman-teman yang main PS di hari Sabtu ya. Ini bisa jadi sampai malam ini kalau malam minggu ya. Ya sudah. Kita segera akan selesaikan untuk sticknya dan segera kita akan info ke yang punya stick. Wah, aku belum beli air galon, Rek. Oke, itu dia. Kita lanjut untuk menyelesaikan stick sebelum jam 10 karena aku jam 10 harus jemput sekolah ya. Tapi aku selesaiin satu ini aja mungkin ya. Habis itu jemput sekolah, setelah jemput sekolah kita lanjutin nyelesain satunya. Kita bikin santai saja karena duduk di kursi gini punggung sakit ya. Kelihatannya remeh emang benerin gini-gini nih. Tapi ya lumayan, ada capeknya juga teman-teman, aslinya sih ya. Oke, satu stick sudah selesai aku ganti tutup analog kiri, PCB-nya, terus juga karet RL dan tombol karet tombol bulat kotak ya. Sekarang kita tes aja. Oke. Kita tes aja di PS-nya, kira-kira sudah fungsi atau enggak ini. Tadi ini yang mati tombol X ya, ini ada tulisannya tombol X yang mati ya. Segera kita cek di layar TV. Oke, kita cek, kita masuk ke tester stick teman-teman ya. Ya, kita masuk ke tester stick. Apakah tombol X-nya sudah berfungsi? Oke, tombol X-nya sudah berfungsi ya. Kelihatan ya. Oke, bulat X segitiga R1, L1, L2. Oke, tombol-tombol ini start, select. Oke, sudah semua. Oke, sudah selesai. Sudah fungsi semua ya. Oke, jadi untuk stick yang ini sudah fungsi semua. No, ini tombol X-nya sudah oke semua, sudah nyala semua. Ya. Oke, ini servis yang sangat gampang sekali. Ya. Oke, stick 1 sudah selesai, tinggal 1 ya. Mudah saja untuk ini karena kita tidak mengganti
analog juga, cuma mengganti spare part aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar nyervis stick, monggo, jadi gampang-gampang aja ya. Kalau cuma mengganti tutup analog, karet-karet gitu-gitu, PCB ya, itu gampang banget. Jadi silakan beli spare partnya, banyak sekali ya. Iya, buat yang seneng nyervis. Tapi ada juga yang ribet ya, nggak mau nyervis karena sibuk kerja, nggak mau mikirin pusing. Ditaruh di Cakkus saja, udah terima beres, bayar ya, nggak apa-apa juga ya. Oke, sudah selesai, kita lanjut ke stick yang satunya teman-teman ya. Ya, karena aku kurang puas dengan analognya ya, seperti biasa kelemahan analog ini ya memang seperti ini, agak bunyi krek-krek, tapi nggak perlu diganti, masih normal ya. Jadi nanti kalau diganti malah biayanya makin banyak. Yang penting analognya masih normal ya, sedikit bunyi krek-krek emang telat ya. Jadi biasanya sebelum kita pakai stick, kita kasih bearing grease seperti ini, kita kasih stempet di dalam sini. Nah, di dalam sini kita kasih stempet ya. Nah, supaya ketika dipakai nanti dalam jangka waktu 1-2 bulan itu nggak bunyi krek-krek ya, karena ini baru beli, belum pernah dibongkar, maka analognya bunyinya sedikit krek-krek. Nah, supaya nanti pelanggan makainya enak, Cakkus inisiatif aja sekalian kita kasih olesi ini supaya nanti dipakai nggak terlalu parah bunyi krek-kreknya. Sebenarnya belum terlalu parah ini, cuman aku kalau tanganku yang megang kayak kurang nyaman aja gitu ya. Iya, jadi sekalian biar nanti pulang servis dari sini sudah lumayan enak lah ya. Jadi belum perlu diganti, mungkin 1-2 bulan lagi baru ganti ini analog ya. Ya, kasihan nanti yang nyervis biayanya tambah banyak ini. Gitu ya. Oke, sudah kita kasih bearing grease, kita kasih stempet, nanti akan lebih enak, lebih stabil, lebih pegasnya atau kembalinya lebih enak aja, nggak punya krek-krek ya. Oke, mungkin ini juga penting ya buat teman-teman ya. Jadi Cakkus kalau misalnya mengganti tutup analog ini terus kita masukkan ke dalam tiang plastik ini, kok ternyata kurang press ya, alias masih gampang lepas, maka inisiatif kita kasih kertas begini. Nah, ini kertas yang kita potong kecil aja dari kertas sembarang ya, pakai kertas gini kamu potong kecil aja begini. Nah, dipotong kecil begini, nah begini ya, nah potong kecil gini, nah begini, terus kamu tekuk, kamu masukkan ke dalam analognya. Nah begini, kamu tekuk begini, nah begini, kamu masukkan ke sana ya, ke lubangnya situ. Nah begini ya, kita masukkan ke lubangnya. Kalau terlalu panjang kamu bisa potong supaya agak rapi ya. Oke, selanjutnya kita bakal masukin ke dalam tiang plastiknya. Ini gunanya biar nggak lepas, terutama buat teman-teman yang pakai jurus capit kepiting. Wah, itu kalau nggak dikasih gini tuh gampang lepas ya. Nah begini, oke kita tekan, udah. Nah ini kan kuat, nah nggak bakalan gampang lepas ya. Kalau capit kepiting gini lepas kadang ya, istilah Jawanya itu mencotot ya. Mencotot itu lepas. Oke, kita tekan lagi. Iya. Nah, oke, sudah, kayaknya udah keras ya. Nah gini, oke, biar aman ya. Kalau yang megang begini biasanya agak aman, tapi kalau megang capit begini, wah bisa loncat ini tutupan locknya ya. Oke, itu tips sederhana saja. Oke, nah kayaknya udah enak setelah kita kasih bearing grease ya. Nah enak, udah lentur. Oke teman-teman, jam 10 pagi ini aku harus jemput sekolah dulu ya, ke SD. Fahri kalau hari Sabtu libur ya. Ya, sambil aku mau beli galon, nanti kita lanjutin ngerental sama nyervis sticknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sementara nyala 5 unit untuk ke PS3 untuk hari Sabtu pagi hari ini. Ya sudah, Cakkus berangkat dulu, nanti kita lanjutin ngerental, bikin video, bikin vlog-vlog, kita upload ya untuk malam minggu ini ya. Oke teman-teman, ini stick kedua ya. Aduh, Cakkus sudah capek banget, punggungku ini loh ya, kemeng. Punggung ini panas, capek ya, duduk terus di kursi sambil utak-utak stick ya.
Oke, ini stick kedua dengan kerusakan tombol start nggak bisa dipencet alias off untuk tombol startnya. Kemudian tombol RL-nya sobek semua karetnya. Terus untuk tutup analog ini sudah sobek semua tadi. Jadi ini sudah kita ganti semua, termasuk ganti PCB juga. Sekarang coba kita tes di PS ya. Apakah tombol startnya sudah berfungsi atau enggak ya. Oke, ini spare part pergantian. Nah, ini kayak RL, PCB, analog tutupnya ini yang kita ganti. Terus juga di sini tadi kita melakukan pelumasan di analognya, kita kasih stempet semua yang ini dan yang ini supaya lebih lentur, supaya lebih enak ya. Begitu. Oke, kita cek untuk tombol startnya tadi yang nggak bisa. Sekarang sudah bisa ya. Tombol startnya sudah fungsi. Yang lain kita cek. Oke, fungsi semua. R, L, L2, L1. Oke, arah. Oke semua. Oke, analog normal semua. Oke. Iya, select. Start. Oke, sudah ya. Sudah fungsi semua, berarti ini sudah selesai servis untuk dua stick. Agak lama ya, soalnya aku sambil nyervis teman-teman. Sambil ngerental. Ini tadi ada yang main di sini juga hampir 2 jam. Ada yang main PS3, ada yang main PS4. Tadi di sini rame bocil-bocil. Sekarang sudah banyak yang pulang, pesanan masih banyak. Ini yang bikin minuman udah pada kecapean di belakang ini ya. Ya, ini tinggal berapa yang main? Oke, 1 2 3 4 5, tinggal 5 ya. Ya, tinggal 5 unit yang main, Rek. Ya udah, ini jam 2:30 sore hari Sabtu. Servisan stick sudah selesai. Habis ini tak info ke orangnya. Emang agak lama karena dicicil ya. Nyervis belum selesai. Ada yang main, ada minta ini, lain sebagainya. Akhirnya lama nggak selesai. Ya, cuman ya gitu. Ternyata emang nyervis gini aja udah bikin punggung ini capek ya. Begitu ya, tapi ya kasihan kalau nggak di servis. Kebetulan tadi malam ini orangnya isi game gembok di Cakkus ya, dan mereka adalah para pekerja, bukan orang sini asli. Mereka bekerja, mereka ngekos di sini. Tiap malam kalau pas lagi nggak capek dari pulang kerja, mereka main PS bareng-bareng rame-rame sama teman-teman di kos-kosannya. Begitu ya. Ya sudah teman-teman, kita lanjut nanti vlognya dengan apa nggak tahu. Untuk servisan stick aku tutup di sini dulu ya. Nanti nggak tahu kita tambahin apa di vlog kita untuk kali ini ya. Oke teman-teman, ini jam 4:30 sore hari Sabtu. Sudah banyak yang pulang, tapi ada juga yang datang. Jadi ini alamat nyambung terus ini ya. Sampai nanti malam kayaknya ini bakal nyambung terus ya. Ya bisa jadi habis ini ada yang datang lagi. Habis maghrib ada yang datang lagi. Aku sudah capek pol aku. Ya, ini ada undangan habis Isya kerja bakti. Ini dari Pak RT membagikan surat edaran kalau habis Isya kita ada kerja bakti di masjid. Cakkus mau tiduran bentar ya sebelum mandi, wis nggak kuat aku ngantuk pol ya. Kau wasel pol. Oke, ini ada servisan lagi satu. Ini punya aku sendiri. Ngantuk-ngantuk tak kerjain ya. Ya wis teman-teman, itu aja vlog kita untuk edisi Sabtu hari ini. Terima kasih sudah menonton vlog-vlog yang secara tidak kita rancang langsung menjadi konten-konten yang Cakkus sajikan di hari-hari demi hari ya. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.